Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'adah wa nasara abdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidina fi sabilillah. Amma ba'd. Pemirsa saluran dakwah, TV, radio, channel YouTube Islamic Center Kalimantan Timur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita di pagi menjelang siang ini kita bisa kembali menghadirkan guru kita Ustadz Mudatsir Rahman dalam acara kajian fikih dengan tajuk Muzakarah Fikih di TV Islamic Center Kalimantan Timur. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada kekasih hati kita, manusia yang paling kita cintai di dunia dan di akhirat sepanjang masa sepanjang zaman. Beliau adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah pula kepada sahabat beliau, keluarga beliau dan pengikut beliau, termasuk kita semua yang hari ini menyaksikan tayangan Muzakarah Fikih ini. Pemirsa yang berbahagia, kita akan kembali melanjutkan muzakarah kita, kajian kita, bincang-bincang kita dengan Tuan Guru kita Ustadz Mudatsir Rahman, alumni Pondok Pesantren Darussalam Martapura yang alhamdulillah telah Allah jalankan, telah Allah langkahkan kakinya untuk sampai ke kota kita Samarinda ini dan mengabdikan ilmunya, pemahaman dan pengalamannya di kota tercinta ini. Di masa-masa pandemi ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak majelis diliburkan, banyak pengajian-pengajian sementara tutup karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi dengan kemajuan teknologi yang ada, alhamdulillah kita masih bisa, kalau ada niat dan tekad untuk belajar agama, bisa menyaksikan siaran-siaran langsung di TV Islamic Center, juga mungkin di channel YouTube dan lain sebagainya. Maka mari kita manfaatkan waktu, kesempatan yang Allah berikan ini. Mungkin di satu sisi kita dikurangi nikmat ekonomi, misalkan banyak yang terpuruk saat ini, banyak yang usahanya menurun, banyak yang penghasilannya tidak sebesar ketika sebelum pandemi. Tapi ternyata di sisi lain kita ambil hikmahnya, banyak juga di antara kita yang memiliki waktu yang lebih banyak untuk berkumpul bersama keluarga, menambah keharmonisan rumah tangga, mendapat kesempatan juga untuk mendidik anak dan istri-istri kita. Dan bagi yang tidak punya ilmu agama, tidak punya pengetahuan, bagaimana mendidik anak dan istri, ajak sama-sama nonton bareng. Jadi jangan hanya menonton debat pilkada saja untuk nonton bareng, atau nonton sepak bola saja, atau acara-acara lain yang saya tidak katakan buruk ya, tetapi mungkin manfaatnya kurang bagi dunia dan akhirat kita. Maka mari manfaatkan pula waktu. Kalau perlu dijadwalkan, apalagi muzakarah fikih ini gurunya setiap Sabtu, insya Allah kita rutin. Asalkan kita diberi kesehatan saja oleh Allah dan beri kemampuan untuk melangkahkan kaki ke studio TV Islamic Center ini, insya Allah Ustadz kita Mudatsir Rahman akan tetap memberikan bimbingan kepada kita. Dan mari kita dengarkan serta simak paparan beliau, penjelasan beliau tentang perkara-perkara fikih. Nah, langsung saja guru kepada Guru Mudatsir Rahman, saya persilahkan. Falyatafaddal maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa saluran dakwah TV Islamic Center Kalimantan Timur, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berjumpa kembali di program acara Muzakarah Fikih yang mudah-mudahan menambahkan ilmu dan wawasan kita terhadap pemahaman agama, khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurah banyak kepada junjungan kita Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya dari dulu sekarang hingga yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah atau kama qala Nabi. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka sungguh dia telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku maka dia akan bersama-samaku nanti dalam surga. Terkait dengan hadis ini kita akan melanjutkan tentang sunnah-sunnah di dalam sembahyang, ya kan? Sampai kepada i'tidal. Nah, di dalam i'tidal disunnatkan kita itu membaca tasmi', yaitu sami'allahu liman hamidah, membaca sami'allahu liman hamidah ketika naik dari ruku ke i'tidal. Membaca tasmi' ini disunnahkan bagi imam, juga disunnatkan bagi makmum, dan juga disunnahkan bagi orang yang sholat sendirian. Jadi sami'allahu liman hamidah. Sambil juga disunatkan mengangkat kedua telapak tangannya berbetulan dengan dua telinganya. Setelah badannya tegak, maka disunatkan kedua tangannya itu dilepaskan ke bawah. Maksudnya diulurkan ke bawah. Kemudian setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, disunatkan lagi membaca zikir yang ma'thur daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sami'allahu liman hamidah. Nah, kemudian disambung Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau bisa juga disambung dengan mil as-samawati wa mil ardi wa mil al-ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du. Boleh juga dibaca mil us-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, membaca zikir ini disunatkan di dalam i'tidal. Jadi setelah membaca Rabbana sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, di dalam i'tidal itu juga ada yang disunnahkan, yaitu membaca doa kunut. Nah, membaca doa kunut ini di dalam mazhab Syafi'i termasuk daripada sunat ab'ad. Kunut itu disunatkan pada rakaat kedua sembahyang subuh, yaitu pada i'tidal. Dan juga disunatkan pada sembahyang witir di separuh terakhir di bulan suci Ramadan, 16, 17 sampai akhir bulan Ramadan. Nah, ini hukumnya adalah sunat ab'ad, yang apabila ditinggalkan atau kelupaan maka disunatkan sujud sahwi. Nah, kunut itu sendiri adalah zikir yang khusus dan mengandung doa dan pujian. Tapi yang lebih afdalnya adalah membaca doa kunut yang datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr hatta faraqad dunya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu berkunut di dalam sembahyang subuhnya sampai sidin meninggal dunia. Adapun bacaan kunut adalah Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Itu doa kunut. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu pujian. Jadi di dalam kunut itu ada yang disebut doa, ada yang disebut dengan pujian. Nah, doa itu adalah mulai Allahumma hdini kalau sendirian, Allahumma hdina kalau berjamaah,
sampai wakina syarra ma qadait. Nah itu doa. Nah selanjutnya fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai nastaghfiruka wa atubu ilaik, itu pujian. Nah di dalam kunut juga ada yang disunnahkan, yaitu mengangkat kedua tangan. Maksudnya telapak tangan. Ya kan? Jadi bisa dengan digabungkan dua telapak tangan. Apabila digabungkan dua telapak tangan maka disunatkan mata kita melihat telapak tangan. Tapi apabila telapak tangan kita buka, maka yang disunatkan memandang tempat sujud ketika membaca doa kunut. Kemudian disunatkan jahar. Nah inilah pendapat yang dikokohkan Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'-nya. Jadi membaca doa kunut itu bagi imam itu disunatkan jahar, yaitu nyaring. Ya tentunya tidak senyaring membaca Fatihah, lebih kurang daripada Fatihah. Jadi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Jadi bagi imam disunatkan jahar, yaitu nyaring. Adapun orang yang sholat sendirian yaitu disunatkan sir, yaitu melirihkan bacaannya bagi meta. Dan kemudian disunatkan takmin, mengaminkan doa kunut imam. Allahumma hdina fiman hadait, jari imam. Jadi makmum amin. Ya kan? Kemudian setelah selesai membaca doa kunut disunatkan lagi membaca sholawat, yaitu sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah itu sunat juga, termasuk sunat abad juga membaca sholawat di dalam kunut. Nah jadi disunatkan bagi imam membaca doa kunutnya itu jahar dari awal sampai akhir. Jadi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, terusnya sampai wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah itu disunatkan jahar. Ya memang ada pendapat lain ya kan daripada kalangan ulama Khurasiyun ya kan dalam Majmu' itu memang ada pendapat yang mengatakan disunatkan itu sir, artinya dari awal sampai akhir itu membaca doa kunut itu lirih, artinya begamat. Nah itu ada yang kaitan. Nah, kemudian adapun kunut nazilah itu disunatkan setiap salat apabila terjadi sesuatu di kalangan kaum muslimin, misalnya turun bala, bencana, bermusuhan, wabah, corona dan lain sebagainya, maka itu juga disunatkan membaca doa kunut nazilah. Tetapi kunut nazilah ini tidak termasuk sunat ab'ad. Jadi apabila ditinggalkan, tidak dibaca, tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Nah itu adalah sunnah di dalam kunut. Selanjutnya, ketika hendak sujud disunatkan lagi apa? Yaitu membaca takbir intiqal. Ya, Allahu Akbar. Ketika sujud dahi sudah menyentuh tempat sujud, selesai juga akbarnya. Nah, di dalam sujud atau ketika hendak sujud itu disunatkan pertama-tama adalah meletakkan dua lutut. Jadi dua lututnya dulu diletakkan. Kemudian meletakkan dua telapak tangannya. Kemudian baru meletakkan dahi dan hidungnya bersama-sama, baimbai. Nah itu susunannya tah. Jadi ketika turun sujud, yang pertama diletakkan itu adalah lutut, ini sunnah. Kemudian dua telapak tangan, baru meletakkan dahi dan hidungnya bersama-sama. Kemudian disunatkan meletakkan telapak tangan itu di bawah bahu, tepat di bawah bahu, yang mana apabila bahu itu jatuh mengenai telapak tangannya. Nah itu. Jadi menandak telapak tangan itu di bawah berbetulan dengan berpintangan dengan bahu. Nah itu disunatkan gitu. Dan jari jemarinya dikumpulkan. Nah kita kalau ini kan dipisah, ini dikumpul. Menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat. Kemudian lagi disunatkan bagi laki-laki ketika sujud itu merenggangkan sikunya dan dua lambungnya. Dua sikunya dan dua lambungnya. Jadi dibuka. Nah, katiak nanti dibuka.
Pun demikian pula disunatkan merenggangkan perutnya dan pahanya. Jadi paha dan perut itu renggang, terpisah. Siku dan lambung juga terpisah. Ada ruangan di situ. Itu bagi laki-laki. Nah, bagi perempuan disunatkan adalah melekatkan perutnya dengan pahanya dan melekatkan sikunya dengan bagian samping perutnya, lambungnya. Nah, itu bagi perempuan sujudnya terkait sunnahnya. Nah, kemudian bagi laki-laki disunatkan membuka kaki dan lututnya sekedar sejengkal. Bagi laki-laki dibuka, ketika sujud dibuka. Adapun perempuan itu ditutup. Nah, tutup. Kemudian disunatkan lagi apa? Membaca tasbih, yaitu zikir yang telah datang daripada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdih. Nah, sebanyak 3 kali. Itu adnal akmal, artinya paling rendah yang sempurna. Yang paling banyaknya 11 kali. Jadi boleh membaca zikirnya itu dari 1 kali boleh sampai 11 kali. Ya kah? Yang biasanya itu 3 kali. Ya. Sedang. Anak 11 kali boleh juga. 7 kali boleh juga. Subhan rabbil a'la wa bihamdih. Subhan rabbil a'la wa bihamdih. Subhan rabbil a'la wa bihamdih. Dan disunatkan ketika sujud itu membuka mata, membuka pandangan mata. Nah, jadi kalau yang berpajam itu bisa makruh hukumnya. Sudah. Kemudian selesai sujud, ya kah? Duduk antara 2 sujud. Nah, kemudian yang disunatkan di dalam duduk antara 2 sujud itu adalah caranya duduk iftirash. Ya. Walaupun duduk yang lain pun sahaja. Cuman yang sunatnya itu adalah duduk iftirash. Iftirash itu adalah duduk yang biasa kita lihat di mana-mana. Itu menegakkan telapak kaki kanan, ya kalau jarinya menghadap kiblat, kemudian telapak kaki kiri buku lalinya kita duduki. Nah, itu duduk iftirash namanya. Nah, ini sunat ketika tahiyat awal. Kemudian disunatkan lagi meletakkan telapak tangan dan jari kita di paha dekat dengan lutut. Jadi jari kita ini sejajar dengan ujung lutut. Ya kah? Itu sunnahnya. Maandak telapak tangannya tah, ya kah? Ujung jari kita sejajar dengan lutut. Kemudian jarinya menghadap kiblat. Menghadap kiblat tak? Nah, kemudian disunatkan di dalam duduk antara 2 sujud itu adalah membaca zikir yang datang daripada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni, ya kah? Warfa'ni wahdini wa'fu anni. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni, ya kah? Wahdini wa'afini wa'fu anni. Duduk antara 2 sujud, gitu kah? Duduk iftirash namanya. Nah, kemudian lagi setelah itu ada juga duduk yang disunatkan, yaitu duduk tasyahud akhir. Nah, yaitu adalah duduk dengan cara tawarruk. Kalau tadi buku lali telapak kaki kiri diduduki, ini dimasukkan ke kaki kanan. Jadi pantat kita duduk ke bumi. Nah, itu tawarruk namanya. Disunatkan duduk seperti ini di tahiyat akhir. Jadi sunat duduk nangka itu tak? Sunat hukumnya. Sama juga meletakkan tangan kanan, ya kah? Tangan kanan di paha kiri, ya kah? Kemudian meletakkan tangan kanan di paha kanan, disunatkan juga. Dan disunatkan ketika tahiyat akhir itu adalah menggenggam jari manis, kelingking, jari tengah digenggam. Nah, kemudian jari telunjuknya tuh dibiarkan aja. Ya kah?
dihamparkan kayak itu ya. Nanti ketika membaca tahiyat, ketika illallah asyhadu alla ilaha illallah disunatkan diangkat. Nah, diangkat. Adapun ibu jarinya ini boleh diletakkan di bawah telunjuk, boleh diletakkan di samping telunjuk. Nah, jadi ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, nah ketika illallah disunatkan mengangkat telunjuk. Ini isyarat kepada tauhid. Jadi ini isyarat kepada tauhid. Diangkat. Dan dimakruhkan menggerak-gerakan telunjuk, ya kah? Digoyang-goyangnya. Ini dalam mazhab Syafi'i makruh hukumnya walaupun kada batal. Itu digoyang-goyangnya itu nah. Nah, itu makruh hukumnya walaupun kada batal. Dalam mazhab kita Syafi'i. Illallah lah. Nah, kemudian disunatkan mata kita memandang kepada telunjuk itu sampai salam, ya kan? Sampai salam mulai illallah mata kita melihat itu telunjuk tu aja sampai hendak salam, ya kan? Nah, hendak salam. Nah, kemudian di dalam doa tahiyat itu disunatkan menambahi redaksi kalimatnya itu al-mubarakatus sholawatut thayyibatu. Nah, itu sunat. Nang wajibnya adalah at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu bacaan nang wajibnya. Nang sunnatnya itu ada lagi tambahannya yaitu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Nah, 3 macam ini sunat. Assalamu pakai alif lam. Nang wajibnya itu salamun. Kalau pakai alif lam itu bertambah. Jadi sunat jadinya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai membaca tahiyat disunatkan membaca doa. Itu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masih dajjal. Ya kah? Ada lagi sambungannya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, itu disunatkan telah membaca doa sesudah tahiyat sebelum salam. Kemudian di dalam salam ada lagi yang disunatkan yaitu iltifat, menoleh sebelah kanan dan menoleh ke sebelah kiri. Jadi ketika membaca assalamualaikum warahmatullahi disunatkan menoleh ke sebelah kanan di salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi di sebelah kiri. Mulai menoleh itu adalah ketika mengucapkan kalimat kum, itu mulai menoleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi warahmatullahi itu sunat, assalamualaikum yang di salam pertama itu wajib karena itu rukun. Nah, disunatkan di antara 2 salam itu ada jeda sekedar subhanallah, itu sekedar 1 detik atau 2 detik. Jadi jangan langsung disambung. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini ada juga yang bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu kada. Jadi disunatkan itu dijeda antara salam pertama dan salam yang kedua. Dan disunatkan 2 salam ini dibaca jahar bagi imam. Nah, jahar nyaring keduanya. Nang ke kanan nyaring juga, yang kiri nyaring juga, ya kah? Nah, kadang kita ada juga melihat nang kayak ini salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kayak nang bertuntuk itu, ya kah? Padahal kada. Setahun kada, ya kah? Tetap. Nah, itu sunatnya telah sunat. Dan niat di dalam salam itu adalah memberi salam kepada malaikat dan orang beriman manusia daripada jin yang ada di sebelah kanan yang ada di sebelah kiri disunatkan. Kemudian lagi duduk yang disunatkan di dalam sembahyang itu ada namanya duduk istirahat. Jadi sebelum naik ke rakaat kedua duduk sejenak baru naik ke atas. Duduknya sama dengan duduk iftirash. Atau naik kepada rakaat keempat itu disunatkan duduk istirahat sama duduknya dengan duduk iftirash juga. Tapi kada lawas selumat aja, ya kah? Kemudian ketika hendak naik kepada rakaat selanjutnya disunatkan
berpegang atau berpangku dengan telapak tangan. Di telapak tangan ini sebagai pangkuan nak naik ke atas. Ya kah? Allahu Akbar. Nah, pakai telapak tangan. Pakai telapak tangan. Itu sunnahnya. Ya kah? Nah, kemudian lagi disunatkan apa? Khusyuk di dalam sembahyang. Khusyuk di dalam sembahyang. Sebahagian ulama khusyuk itu dimasukkan ke dalam rukun salat. Ya, sebagian ulama menyatakan, tapi yang mu'tamad yang sahihnya adalah khusyuk ini sunnah. Kemudian bagi laki-laki apabila imamnya itu keliru di dalam sembahyangnya maka disunatkan untuk membaca tasbih subhanallah misalnya. Apabila imamnya salah rukun kah, ketinggalan rukun kah, maka membaca subhanallah dengan niat zikir atau niat zikir sekaligus memberitahu, nah itu boleh. Tapi kalau niatnya memberitahu, batal sembahyangnya. Jadi perlu juga membaca subhanallah itu tahu ilmunya. Subhanallah, ya. Misalnya imamnya langsung sujud, kada bayat tidal, subhanallah ya makmum ya. Tapi niat si makmum ini zikir atau sekaligus memberitahu. Kalau perempuan itu disunatkan menepuk bagian belakang telapak tangan kirinya dengan telapak tangan kanan. Nah, itu bagi perempuan. Nah, itulah diantaranya daripada sunnah-sunnah di dalam sembahyang. Nah, tentunya banyak lagi ya kah yang mungkin ulun kada sebutkan ya kah. Ya, tapi sebagian besarnya sudah insyaallah sudah kita sebutkan sunnah-sunnah di dalam sembahyang. Nah, tinggal lagi sunnah-sunnah yang berkaitan dengan pakaiannya ya kah, tempat di mana kita sholatnya ya kah. Nah, kemudian lagi disunatkan apa di sembahyang itu menghadap sutroh. Nah, ini terakhir. Menghadap sutroh itu pembatas, bisa sajadah, bisa tihang, bisa tembok, ya kah, bisa garis, sutroh. Apa? Supaya orang jangan lewat di tempat kita sujud, tempat sunat. Nah, itu disunatkan. Tapi kalau kita kada pakai sutroh, itu orang lewat kada masalah, kada apa-apa, kada berdosanya, ya kah? Nah, itulah daripada sunnah-sunnah di dalam sembahyang. Wallahu subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam. Terima kasih Guru Mudassir. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian tadi penjelasan beliau tentang sebagian daripada sunnah-sunnah sholat. Ya, bagi pemirsa yang ingin berkonsultasi silakan untuk mengirimkan pesan WA kepada nomor yang ada di layar televisi Anda atau melalui kolom komentar di channel YouTube Islamic Center Kalimantan Timur. Ini Guru, ada yang mau saya tanyakan ini masalah salam dulu sebelum pertanyaan yang lain ada masuk kemarin. Salam ini yang benar lebih tepat lah yang mana? Apakah selesaikan ucapan salam baru menengok atau bersamaan Guru? Atau sampai batas tertentu? Karena ulun pernah dengar kalau sudah assalamualaikum boleh sudah nengok warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan ya bersamaan aja. Nah, yang mengatakan tadi harus salam dulu katanya kalau kita nengok itu batal, ya nah, katanya gitu kan. Jadi salam harus tuntung dulu, jadi selesai dulu katanya apa? Selesai sholat kan salam katanya kan, lalu nengok. Nah ini gimana Guru yang bocorin? Jadi menengok itu adalah sunnah di dalam sembahyang, itu sunnah ahiyat. Jadi kada ada hubungannya dengan sah atau tidak sahnya sembahyang. Malah berpahala lah. Iya. Kemudian tata caranya adalah membaca assalamualaikum, wajah kita tetap menghadap kiblat. Mulai menoleh itu ketika kumnya itu nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya kah? Nah, banyak kita lihat itu kadang pas di tengah itu bertunduk itu nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, tuh kada tahu kita di mana kitabnya. Ya kah? Kita ada terperhatikan orang kayak itu tak sembahyang kan wallahu alam di mananya mengaji ya kan. Itu kebiasaan aja kan. Kebiasaan juga bisa jual. Ini sesuatu kebiasaan itu ngalih mau ubah. Nah, ngalih diubah ya kan. Padahal kada sunat di dalam sembahyang telah misalnya telah
Nah, jadi ketika menoleh itu adalah ketika kalimat assalamualaikum. Jadi assalamu tetap ke hadapan kiblat. Jadi nama menoleh itu wajah. Nah, wajahnya ya kan sampai pipi kita ini kelihatan ke belakang. Atau dada tetap kita menghadap kiblat. Dada tetap ke kiblat, kada boleh diubah. Ya kan? Jangan lawan dadanya batal kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memindah dada dari kiblat batal bisa. Nah itu tentang sunat itulah. Ini guru ada pertanyaan ini. Bagaimana guru ini masalah kunut subuh tadi tuh? Kan pada bagian pujian tuh kadang orang memelankan bacaan kan. Nah ini adakah memang aturannya kayak itu guru? Atau baca semua aja langsung itu? Di dalam kitab Al-Majmu' itu Imam Nawawi menjelaskan ada dua pendapat tentang bacaan kunut bagi imam lah. Yaitu yang pertama, pendapat pertama adalah sir. Jadi imam itu membaca kunut ya pelan aja, sama seperti membaca dzikir yang lain. Ya kah? Yang kedua pendapat, nah ini yang ditarjih sini, yang dikuatkan sini, yaitu bagi imam sunat menyaringkan bacaan. Nah jadi dua pendapat ini dari awal sampai lahir itu pelan. Pendapat yang kedua, nah ini yang tamat, yaitu dari awal sampai akhir itu nyaring. Jadi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait fa innaka taqdi wa la yuqda, semuanya nyaring. Ya kah? Jadi ulun sampai saat ini belum menemukan keterangan di dalam kitab yang menyatakan bahwa ketika fa innaka taqdi wa la yuqda alaik itu dipelankan bacanya bagi imam. Kalau makmum iya. Nah kalau makmum memang diperintahkan maumpati bacaan imam. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, ya imam. Makmum 4 jam baca sunat. Fa innaka taqdi wa la yuqda, tapi pelan. Nah yang pelan itu si makmum. Si imam tetap nyaring, ya kan? Si imam tetap nyaring. Ada yang mengatakan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, keterangannya ada, ujar kita cek ke dalam sana, ternyata pemahamannya bukan begitu juga, ya kah? Tetap nyaring juga isi imam, ya kah? Nah jadi dari mana asal muasal tuh nah pas pa innaka taqdi wa la yuqda betul begemet tuh wallahu alam. Jadi ulun sampai saat ini belum tahu keterangan kitabnya itu di mana, ya kah? Jadi nang ulun amalkan apa nang ulun tahu, ya kala, apa nang ulun tahu. Jadi tetap nyaring bagi imam. Sunat di kitab-kitab mana aja, ya kah? Dari doa, pujian dan salat nyaring bagi imam. Allahumma hdina fiman hadait sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu man walait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tetap nyaring lah. Cuman mau ubah ini ngalih karena sudah kebiasaan. Tiba-tiba langsung begemet tak imam tak? Iya kan? Kita di jalan dalam mengubah kebiasaan tuh ngalih. Ya kita karena mengamalkan sesuatu karena umpat-umpatan ya tadi kita. Tapi ulun kada menyalahkan lah. Seandainya nangka itu bang, seandainya nih pas pa innaka taqdi wa la yuqda alaik itunya begemet sih imam, berarti kada dapat pahala jahar, ya kalah. Ini dapat pahala bakunut, tapi tidak dapat pahala jahar menyaring. Dan sholatnya kada batal juga. Kada masalah, pokoknya masalah sunat ini tidak ada hubungannya dengan sah atau batal sembahyang. Jadi itu mungkin pemirsa perlu kita pahami ya. Apa yang kami sampaikan, terutama di guru sampaikan di majelis kita ini adalah apa yang kita tahu guru. Artinya sudah beberapa kitab dibuka dan memang tidak menemukan. Bukan berarti tidak ada, mungkin ada di kitab yang mana kita kada tahu. Nah, jadi kalau ada yang menemukan misalnya ya bisa dikasih masukan. Sudi kiranya ya kalau mengirimkan keterangan itu ke kita ya, ya itu senang sekali kita. Ilmu guru ilmu ya. Dan kami tidak mengklaim paling tahu ya kan. Nah, jadi dalam hal perbedaan-perbedaan seperti ini, mari kita untuk saling berlapang dada, ya kan? Kita tidak menyalahkan, hanya saja kita tidak berani mengamalkan yang kita tidak tahu, kan? Iya. Karena kata para ulama juga al ilmu qabla qauli wa amali. Jadi ilmu itu mendahului amal dan perkataan. Nah, jadi karena kami belum menemukan, nah makanya guru kayak tadi beberapa hal yang ulun tanyakan ke pian tadi kan, ya ulun mau kada mau tetap mengamalkan yang apa sama ini belajar, yang dipelajari di guru. Nah kalau memang yang belum tahu, nah sekarang pian beritahu, alhamdulillah, wani mengamalkan kan kayak itu. Nah, jangan sampai juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini kan kelompok
Aswaja khususnya mazhab Syafi'i ini kan sering sekali dituduh sebagai ahli bid'ah. Jangan kita bujuran berbid'ah kan. Iya. Tapi kalau yang memang sudah amalan-amalan kita udah jelas sanadnya, udah jelas sumber kitabnya, walaupun dituduh sejuta orang menuduh ahlul bid'ah, cuek aja sudah. Kayak kita berkunut, dipadahkan kunut itu bid'ah, jelas ada dalilnya, ada masalah itu. Berarti bukan ahli bid'ah. Nah tapi jangan juga kita mentang-mentang kayak gitu asal dengar-dengar kata guru ini ada, kalau amalkan, padahal ada guru lah yang kita belum temukan, nah gitu yang kita kedawani. Nah jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau di dalam muzakarah fikih ini kita mendapatkan beberapa hal dari amalan kita, nih kalangan kita sendiri, yang kami tidak menemukan dalilnya, tidak menemukan rujukan kitabnya, ya dengan berat hati mau kada mau terpaksa kita, padahal kan kita belum menemukan guru lah. Iya. Artinya bukan berarti menyalahkan, mungkin memang kami yang belum ketemu atau guru yang belum membaca kitab tersebut. Tapi inilah hikmahnya fikih ini yang kita syukuri. Makanya kalau ada yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah itu, walaupun mungkin itu bukan hadis guru ya, ungkapannya bahwa itu bukan ungkapan yang salah juga kan. Iya. Artinya keluasan fikih Islam ini telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita semua. Nah cuman sekali lagi pemirsa, tetap kita pada prinsip jangan mengamalkan yang kita tidak tahu dasar hukumnya. Karena di Al-Quran juga kalau salah dikatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Iya. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, bahkan hati kita, ya kan, kullu ulaika kana anhu mas'ulan, semuanya itu nanti akan ditanya Allah. Nah kalau kita udah baca kitabnya kayak gini kan, di mana kamu dapat ya? Ini belum mudasir melihat akan kitabnya, walaupun kada bisa baca kitab gundul misalkan, tapi ada ulama yang membimbing, ada ustadz yang membimbing, ada saksi kita mata kan. Nah demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan kedua ini, karena waktu kita sudah mepet guru, langsung aja saya rangkum guru ya, 2 pertanyaan kan, sebagian udah guru jelaskan tadi. Pertama masalah ini, ada saya lihat orang naik rakaat itu meninju lantai lah gitu. Sama yang terakhir saya sholatnya diguncang-guncang, ini apa ada dalilnya tuh guru? Iya ya. Masalah naik berdiri dari sujud itu yang disunatkan menjadikan telapak tangan sebagai tumpuan, ya kan, mu'tamidan biyadai. Jadi telapak tangan ini yang mengangkat kita. Nah itu yang disunatkannya tak. Nah, karena ada memang hadisnya idza qama fi sholati wada'a yadayhi ala ard kama yad'ul ajin. Ini hadis Ibnu Abbas. Tapi kata Imam Nawawi dalam Majmu' hadis ini kata sidin dhaif atau batil atau la aslalahu, kada ada sanadnya. Nah, seandainya hadisnya sahih pun, sidin maksudnya kada nang itu juga, ada nang pas naik tuh beganggam gitu. Kayak meninju lah. Kayak meninju tah. Tetap nang dimaksud itu adalah pakai telapak tangan juga. Iya kah? Dan kada ada 4 madhab nang menyatakan pakai baganggam gitu, kayak nak betampar tuh nah modelnya. Iya. Dilihatkin kada bagus juga. Ya bagus tuh telapak tangan. Nah, naiknya. Kelihatan lembut juga kan. Nah itu. Jadi nang sunat tuh pakai telapak tangan. Memang ada hadis, tapi hadisnya tuh dikatakan oleh Imam Nawawi itu dhaif, batil, dan kada ada sanadnya. Nah, kemudian masalah menggerakkan telunjuk ketika tahiyat, ya kalau tahiyat awal atau tahiyat akhir. Dalam mazhab kita Syafi'i itu makruh hukumnya, walaupun kada batal. Di dalam mazhab Hanafi pun demikian, tidak disunatkan juga. Dalam mazhab Hambali pun demikian. Jadi nang suatu di dalam mazhab Maliki. Jadi di dalam mazhab Maliki itu disunatkan menggerakkan telunjuk ketika tahiyat, karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr, ya kalau summa rafa'a isba'ahu fara'aituhu, ujar Wa'il nih, sahabat Nabi nih. Kemudian Nabi itu mengangkat telunjuknya, lalu aku melihat fara'aituhu yuharikuha, sidin Nabi itu menggerakkan telunjuk. Ya doa biha, Nabi berdoa dengan telunjuk itu. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan hadisnya sahih. Tapi banyak hadis yang menjelaskan Nabi itu mengisyaratkan, bukan menggerakkan. Nah jadi jumhur ulama memang lebih mengambil pendapat yang mengisyaratkan, itu mengangkat, bukan menggerakkan. Tapi pulang diketahui bahwasanya, nah ini khilaf.
Masalah menggerakkan itu khilaf, artinya diakui lah. Ya kalau diakui khilafnya itu mu'tabar. Pertanyaan yang keduanya adalah bagaimana cara menggerakkannya di dalam madzhab Maliki? Kaitukah? Ya kah? Mutar-mutar itu kah? Nah di dalam madzhab Maliki itu menggerakkannya itu napa dari kanan ke kiri. Nah ada nang kayak itu tah? Ya selama ini kan kita lihat kayak ini. Nah ya kalau dari atas ke bawah ada. Di dalam madzhab Maliki itu gerakannya dari kanan ke kiri. Pun mulai tahiyat dari awal tahiyat sampai selesai tahiyat tasyahud nih. Mulai at-tahiyyatul tuh sampai wa asyhadu anna Rasulullah sudah kan lagi bergerak tuh masih tuh aja. Jadi kan salawat kita berdiam jangan kada bergerak lagi nya. Jadi gerakannya dari awal dari at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah salamu alayka sampai asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Dah habis. Langsung diam. Jadi gerakannya dari kanan ke kiri ini dalam madzhab Maliki. Dalam madzhab kita Syafi'i itu makruh bergerak kita. Tapi kalau gerakannya sampai telapak tangan tergoyang dia batal bayangkan. Ini jelas semua ulama menyatakan batal. Ya kan? Iya. Karena gerakan anggota sudah bergerak. Jadi jangan kena Makkah saya naik haji atau umroh berarti orang bergerak kita. Boleh 4 jua ya kalah. Kada tahu apa ilmunya. Ya. Tahu-tahu gerakannya atas ke bawah. Ya kalah. Nang dalam madzhab Malik itu kanan ke kiri. Kiri kanan kiri. Bahkan ternyata mazhab Hambali pun kada. Padahal kan kami di Indonesia melihat yang katanya ngikut mazhab Hambali malah yang banyak melakukan itu. Mazhab Hambali itu mengangkat telunjuk itu ketika kalimat Allah asyhadu alla ilaha illallah. Ketika mazhab Syafi'i kan illallah. Ilnya lah. Kalau mazhab Hambali Allahnya itu mangkat. Mazhab Hanafi mulai la ilaha naiknya. La asyhadu alla ilaha naiknya. Illallah betulan pulangnya. Mazhab Hanafi. Ya kan macam-macam tak. Macam-macam sembahyang orang tak. Tapi ini perkara yang sunat lah, ada urusannya dengan sah atau kada sah atau batal. Kecuali tadi gerakannya kelewatan itu batal juga. Goncangan menggoyang ya batal. Pakai tangan-tangan menggoyangnya batal. Iya. Nah, baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan pembahasan kita pada hari ini. Kepada Guru Mudasir saya ucapkan terima kasih ya pemirsa sekalian, mudah-mudahan ilmu beliau ini manfaat jadi amal jariah bagi beliau yang telah kita dengarkan dan kita simak, ini mudah-mudahan bisa kita amalkan. Adapun terkait hal-hal yang sifatnya khilafiyah, mari kita pilih ya mana yang menurut kita paling pas di hati kita. Tentunya ya tadi dengan ilmu, tidak asal kita ikut-ikutan saja kata beliau tadi. Tapi jangan juga kita mudah-mudah menyalahkan orang yang kita belum tahu. Makanya kami di sini menyampaikan apa yang kami tahu aja. Beliau menyampaikan apa yang beliau tahu saja. Kalau ada yang kami belum tahu dan ternyata itu benar, ya tadi dengan lapang dada tolong diberitahu gerah. Ya, syukur-syukur. Nah, karena kami ini orangnya muda-muda masih. Mungkin banyak orang-orang tua yang pengalamannya lebih luas, yang kitabnya mungkin kalau kita hanya satu lemari, mungkin beliau ada 10 lemari. Nah, ulun pernah guru ke salah satu ulama di Jakarta itu sekeliling ini hitbak kitab itu. Nah, Habib Rizik ketika pernah ke markas beliau, ya Allah. Luar biasa. Nah jadi mungkin itu saja pemirsa yang bisa kami sampaikan. Kami juga selalu terbuka atas kritik dan saran. Yang penting kita sebagai sesama muslim, mari kita menyampaikan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr tadi, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran dan terbuka atas dasar cinta kasih bukan kebencian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.